Assalamualaikum. Hai semuanya, selamat datang di channel Budak Bihbul dan terima kasih telah mengklik video ini. Setelah sekian abad, akhirnya Mimin comeback lagi nih guys. Dan pada video kali ini, channel Budak Bihbul bakal ngebahas alur cerita dari film Komando 3. Film ini rilis pada tahun 2019 dengan dibintangi oleh aktor maco Vidy Jamal dan si cantik Ada Sharma. Dan gak berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's get to the story. Film diawali dengan sebuah montase halus di mana beberapa orang pemuda nampak menerima sebuah amplop yang berisikan sebuah kaset dan juga uang. Mereka pun menonton video di dalam kaset tersebut, di mana video itu berisi seseorang yang tengah berpidato tentang jihad dan berjuang untuk agama Islam. Lalu scene pun beralih memperlihatkan 3 orang di antaranya yang sedang berbincang mengenai aksi yang akan mereka lakukan. Dan di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba polisi datang menyergap tempat tersebut untuk menangkap ketiganya, di mana mereka memang dapat dengan mudah tertangkap, meskipun sebelumnya mereka sempat berusaha untuk melarikan diri. Ketiga pemuda itu terdiri dari 2 Hindu yang menjadi mu'alaf dan 1 orang Muslim, di mana 1 orang Muslim tersebut dianggap sebagai provokator keduanya. Dan ketika diinterogasi, meski dengan cara yang keras, ia tetap tidak menjawab pertanyaan polisi satupun. Lalu, dalam perbincangan di antara pemimpin RAW dan komisaris polisi, mereka pun menyadari bahwa mereka membutuhkan seorang komando dalam kasus kali ini, di mana orang yang pemimpin RAW tunjuk adalah Karan Dogra. Yap, seorang komando tangguh dan tampan yang selalu berhasil dalam setiap misinya. Setelah kedatangan Karan di Mumbai, mereka pun langsung memberitahu Karan mengenai apa yang sedang terjadi. Dan Karan pun langsung saja menginterogasi salah satu dari mereka yang bernama Suhan. Akan tetapi, di dalam interogasi tersebut, Suhan tetap tidak mau bekerja sama dengan Karan. Dan oleh sebab itu, Karan pun memperlihatkan Suhan kepada ayahnya yang tak segan-segan akan polisi siksa jika Suhan tetap bersikeras tidak memberikan jawaban apapun. Kasih sayang Suhan terhadap ayahnya begitu besar. Namun begitu, nampaknya pidato si pria misterius itu jauh lebih besar pengaruhnya kepada Suhan, sehingga ia yang merasa tak mau menjawab juga tak mau mengetahui ayah yang disiksa, malah lebih memilih untuk bunuh diri saat itu juga. Kemudian di lain waktu, Karan dan timnya bergegas menggeledah rumah Suhan dan juga rumah 2 pemuda lainnya. Di sana, Karan menemukan kaset yang berisikan video pidato seorang pria bercadar yang mana Karan pun meyakini bahwa pria itu adalah pemimpin dari gerakan teror tersebut. Lalu setelah ditelusuri, berdasarkan hasil penelusuran mengenai kaset rekaman dari tim ahli, Karan pun meyakini bahwa besar kemungkinan si pria misterius tersebut berada di London. Di London, kita diperlihatkan scene seorang pria bernama Burak Ansari yang tengah memasak untuk anak semata wayangnya yaitu Abir. Diketahui bahwa ayah dan ibu Abir sudah berpisah, dan Burak sebagai ayahnya lah yang mendapatkan hak asuh atas Abir. Oleh karena itu, Abir tinggal bersama dengan Burak. Kemudian, tak lama dari itu, seorang pria bernama Sahil datang dengan terlihat seperti ketakutan. Burak yang terlihat seperti seorang ayah biasa mampu begitu mengintimidasi Sahil. Dan dari obrolan di antara keduanya, barulah kita ketahui bahwa Burak ikut andil dalam aksi terorisme itu. Dan kedatangan Sahil ke tempat Burak adalah untuk meminta perlindungan karena dirinya kini tengah dikejar oleh polisi India. Merasa kini keberadaan Burak yang sudah mulai terendus oleh pemerintah India, dengan kejam Burak pun langsung membunuh Sahil dengan menusuknya secara membabi buta. Dan terlebih lagi, hal itu dilakukan Burak di depan Abir. Singkat cerita saja guys, Karan yang ternyata ditemani oleh Bhavna sudah sampai di London, dan mereka nampak disambut oleh agen cantik bernama Malaika. Dan keduanya pun Malaika antarkan ke sebuah rumah rahasia yang memang diperuntukkan kepada mereka. Dan mereka juga diperkenalkan dengan Arman, seorang ahli komputer, di mana kini mereka berempat akan menjadi satu tim. Setenang-tenangnya Burak, ia harus tetap waspada. Dengan meminta bantuan anak buahnya yang seorang ahli komputer, Burak pun mulai mengidentifikasi orang-orang India yang beberapa hari terakhir masuk ke London, di mana 2 di antaranya adalah agen pemerintah India yang akan memburu Burak. Bersamaan dengan itu, tim Karan pun mulai bekerja, di mana mereka juga mulai mengidentifikasi orang-orang India dan Pakistan yang berada di London. Dari identifikasi tersebut, mereka mendapatkan sedikitnya 675 orang yang sesuai dengan kriteria yang dicurigai. Oleh karena itu, Karan pun meminta timnya untuk terus membuntuti orang-orang tersebut di setiap aktivitasnya. Pengintaian pun terus mereka lakukan selama beberapa hari terhadap orang-orang yang mereka curigai. Sama pun halnya dengan Burak yang mulai mengumpulkan informasi dari anak buahnya.
Dan singkatnya, Burak menyadari bahwa satu-satunya yang dapat menghubungkan mereka dengan dirinya hanyalah Zaitun, yang mana ia adalah orang yang berhubungan langsung dengan Burak dalam soal persenjataan. Oleh karena itu, Burak meminta pengawasan ketat untuk Zaitun agar mereka tidak mendapatkan informasi apapun dari Zaitun. Di satu waktu, Karan mendapatkan panggilan dari atasannya yang memberitahu bahwa aksi terorisme tersebut memang terhubung dengan London, di mana penghubung itu adalah Sahil. Di sana, secara kebetulan Malaika melihat foto Sahil, dan ia mengklaim bahwa polisi London baru saja menemukan mayatnya, dan kini sedang dilakukan pemeriksaan otopsi untuk menemukan DNA tersangka. Sedangkan mengenai keberadaan Zaitun yang begitu dikhawatirkan keberadaannya oleh Burak, ternyata Karan memang tengah membuntuti Zaitun sampai ke sebuah restoran. Lalu dalam pengintaiannya saat itu, tak sengaja Karan bertemu dengan Zahira, mantan istri Burak, dan juga Abir yang terlihat begitu ketakutan ketika mendengar botol pecah. Dan mungkin itulah efek dari Abir yang selalu melihat kekerasan yang ayahnya lakukan di depannya selama ini. Tak lama mengobrol dengan Zahira, Karan menyadari bahwa Zaitun sudah akan pergi dari restoran tersebut. Dan sialnya, Zaitun malah menyadari bahwa dirinya kini sedang dibuntuti oleh Karan. Karena hal itu, Zaitun pun melarikan diri dengan sebuah motor hingga terjadilah aksi saling kejar-kejaran di antara mereka berdua. Baik Karan maupun Zaitun nampak sangat ahli dalam mengendarai motor di jalanan, sehingga Karan pun begitu kesulitan dalam mengejar Zaitun. Dan bukannya mendapatkan Zaitun, Karan malah harus terjatuh dari motornya. Bersamaan dengan itu, nasib sial pun menimpa Zaitun yang malah harus tertabrak oleh sebuah truk hingga tewas. Pada keesokan harinya, Karan bersama dengan Bafna dan Malaika mendatangi rumah Zaitun. Akan tetapi, di sepanjang jalan gang menuju rumah Zaitun, nampak beberapa orang preman yang mulai memperhatikan ketiganya di dalam mobil. Dan tak lama dari itu, laju mobil mereka pun harus terhenti karena gerobak sampah yang menghalangi jalan mereka. Karan pun keluar dari mobil untuk memindahkan gerobak tersebut. Dan setelah pandangan mereka tak terhalang lagi oleh gerobak itu, ternyata di depan mereka nampak beberapa orang pria yang sudah bersiap dengan berbagai persenjataannya. Hingga pada akhirnya, Karan pun harus baku hantam melawan mereka. Dan kaca mobil yang para preman pecahkan memaksa Bafna dan Malaika harus terlibat ke dalam perkelahian tersebut. Karan terus saja menghajar para preman yang tidak ada habisnya. Dan di tengah perkelahiannya, Karan melihat dua orang di antara mereka mulai menuju ke rumah Zaitun dengan membawa sejerigen bensin. Alhasil, Karan pun berusaha untuk mengejar mereka sembari terus menghadapi para preman yang berusaha menghalangi jalannya. Beberapa saat berlalu, tenaga Karan pun hampir habis karena terus berkelahi dengan preman-preman itu. Dan nyatanya, ketika sampai di rumah Zaitun, ternyata rumah itu sudah berhasil dibakar terlebih dahulu. Dan sesaat kemudian, secara tiba-tiba rumah itu meledak sehingga membuat Karan terhempas keluar dari lantai 2 tempat tersebut. Peristiwa Karan yang keluar bersama dengan ledakan di rumah Zaitun menjadi viral akibat ada sebuah video berdurasi 5 detik yang disebar oleh seseorang. Dan karena video tersebut, tidak sedikit orang-orang yang mengklaim bahwa Karan terlibat dalam aksi teroris di London. Lalu sang pembawa berita pun mengatakan bahwa di dalam Twitter, salah satu akun bernama Bafna Reddy membuat komen berisi pembelaan untuk Karan, di mana hal itu membuat Malaika marah karena kedua hal tersebut menjadikan misi mereka mulai terekspos dan akan terendus oleh musuh mereka. Singkat waktu, karena sudah terlanjur viral, kepada media, Karan pun menunjukkan dirinya secara langsung melalui sebuah video. Di dalam video tersebut, Karan mengenalkan dirinya dan memberitahu semua tentang misinya. Burak yang menyaksikan siaran berita tersebut menganggap bahwa Karan hanya akan menggertak dirinya saja. Akan tetapi, ketika Karan mengatakan bahwa ia akan datang ke restorannya, seketika Burak menjadi terdiam, dan anak buahnya yang juga melihat siaran itu, Burak usir dari ruangannya. Diketahui bahwa Karan mendapatkan clue teroris tersebut adalah pemilik sebuah restoran, karena Karan menyadari bahwa pekerjaan Zaitun di London adalah sebagai pemasok daging. Dan dari banyaknya restoran yang ada di London, 7 diantaranya adalah milik orang India dan Pakistan. Oleh karena itu, Karan pun sudah mulai memantau ke-7 restoran tersebut melalui CCTV. Lalu, lagi, secara kebetulan, ketika mengidentifikasi para pemilik restoran, tak sengaja Karan melihat Zahira. Dan Arman pun menjelaskan latar belakang Zahira berikut juga dengan Burak, mantan suaminya, yang mana ia sebagai pemilik dari sebuah restoran bernama Bukhara. Dan ketika dijelaskan mengenai Burak yang memiliki hak asuh atas anaknya, Karan pun menjadi curiga kepada Burak karena ia merasa aneh jika hak asuh anak bisa jatuh kepada seorang ayah.
Pengejaran atas Burak pun dilakukan. Dan setelah mengetahui Burak tidak ada di restoran ataupun rumahnya, Karan pun bergegas menuju ke sekolah Abir. Pada saat itu, sudah masuk jam pulang sekolah. Burak memang berada di sana untuk menjemput Abir. Akan tetapi, seketika Burak dibuat mematung tatkala ia melihat Karan yang sampai dan berada di hadapannya lebih dekat dengan Abir. Mereka pun saling berpandangan. Burak yang berada di seberang jalan melakukan panggilan kepada Karan melalui ponsel Zaitun. Di dalam obrolan tersebut, dengan menggebu, Burak mengatakan bahwa hari itu akan seperti peristiwa 9/11 dan ia akan menggambar nama Allah di atas peta India. Lalu Burak pun berjalan mendekati Karan, namun seketika Burak menghilang ketika sebuah mobil melewati dirinya. Di India, kedua remaja yang ditangkap bersama dengan Suhan, polisi datangkan seorang kiai. Sang kiai menanyakan mengapa mereka mengucapkan salam dan apa arti dari salam tersebut. Mereka pun menjelaskan tentang firman Allah di mana mengucapkan salam itu berarti kita berdoa untuk keselamatan orang muslim, bahkan non-muslim sekalipun. Dan sang kiai pun kembali bertanya, jika Allah saja berfirman untuk keselamatan orang non-muslim juga, lantas kenapa mereka sebagai hambanya malah ingin membunuh umat non-muslim? Dan keduanya pun hanya mampu tertegun dan tertunduk malu. Singkat cerita, Zahira dan Abir yang kini sudah bersama dengan Karan berencana akan pulang ke India. Dan dengan dikawal oleh 3 mobil, Zahira dan Abir akan menuju ke bandara. Akan tetapi, di pertengahan jalan, mereka dialihkan yang mana itu sudah disadari oleh Karan. Lalu, sesaat kemudian, seorang sniper menembak ban mobil yang dikendarai oleh Malaika, dan mobil yang dikendarai Bhavna pun ditabrak oleh sebuah truk hingga terguling. Karan meminta Zahira untuk tetap berada di dalam mobil apapun yang terjadi, sedangkan dirinya akan keluar dan melakukan baku hantam dengan orang-orang itu. Karan yang kalah jumlah pun jelas begitu kewalahan menghadapinya, apalagi jumlah mereka yang terus saja bertambah. Di dalam mobil, Zahira dan Abir begitu ketakutan karena mobil tersebut sedang berusaha dibobol oleh orang-orang itu. Dan dengan nekat, Zahira pun malah keluar dari mobil, yang mana hal itu membuat dirinya dan Abir menjadi tertangkap dan dibawa pergi oleh orang-orang itu. Karan yakin bahwa penculikan itu dilakukan oleh Burak. Akan tetapi, Malaika mendapatkan kabar bahwa Burak sudah menyerahkan diri. Alhasil mereka pun tidak bisa mencurigainya. Dan dalam penahanannya tersebut, karena Burak menjanjikan nama yang terlibat dalam aksi teroris di London, pihak intelijen London pun menjadikannya tahanan khusus mereka. Dan Karan kini malah ditentang oleh intelijen London, dan hanya diberi waktu 24 jam saja untuk bersiap pergi dari London. Karena Karan tak ingin melepaskan Burak begitu saja, dengan bantuan Malaika dan Arman, Karan pun menuju ke tempat penahanan Burak bersama dengan Arman, sedangkan Bhavna dan Malaika akan ke tempat Abir untuk menyelamatkannya. Kemudian, dengan penuh perhitungan, Karan pun dapat menembaki para penjaga penjara tersebut satu persatu. Di sana, Karan terus melakukan baku tembak dan sesekali melakukan baku hantam dengan mereka. Karan pun harus bergelut dengan waktu, karena ia harus segera mendapatkan Burak sebelum para polisi London sampai ke tempat tersebut. Di tempatnya, Bhavna dan Malaika berhasil mendapatkan Abir. Meski sebelumnya mereka harus berusaha keras bertarung dengan anak buah Burak. Bersamaan dengan itu, Karan juga berhasil mendapatkan Burak yang langsung Karan bius dan bawa sesaat sebelum polisi datang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Karan dan para polisi London. Lalu di tengah pengejaran tersebut, ternyata atasan Karan bersedia untuk membantunya dan memberitahu bahwa akan ada heli yang menjemputnya dan nantinya akan mengantarkan Karan menuju ke sebuah kapal milik pemerintah India. Karena tidak memungkinkan untuk mendaratkan heli tersebut, dengan terpaksa Karan yang membawa Burak yang pingsan harus bergelantungan di heli tersebut, yang mana tak lama dari itu mereka pun sampai di kapal milik India yang memang telah berlayar di luar zona pemerintahan London. Hari itu perayaan Dussehra di India akan segera dilaksanakan, dan hari itu pula tepat di mana aksi terorisme tersebut akan dilakukan. Karan yang menyadarinya pun langsung membangunkan Burak dan menanyai lokasi dari aksi tersebut. Dan setelah dianalisa baik-baik, akan ada 5 kota di India berinisialkan nama Allah yang akan menjadi tempat aksi tersebut terjadi. Dengan cepat, Karan pun menebak kota-kota tersebut dan meminta atasannya untuk melakukan pengawasan yang lebih tinggi terhadap 5 kota itu. Tak ada lagi cara lain. Melalui sebuah video, Karan mengekspos semuanya, dan ia mengatakan mengenai persaudaraan antara Islam dan Hindu yang kini sedang mencoba dirusak oleh orang-orang yang mengaku mendirikan keadilan padahal itu adalah aksi terorisme.
Sebagai penduduk satu negara, Karan pun meminta agar mereka dapat saling melindungi meskipun mereka berbeda agama. Video Karan kemudian dibuat viral oleh intelijen India, dan banyak dari mereka yang menontonnya menjadi tersentuh hatinya, lalu secara berbondong-bondong pergi keluar rumah untuk menuju tempat perayaan Dussehra. Sekalipun mereka adalah orang-orang Muslim, mereka bermaksud ingin menyelamatkan orang-orang Hindu yang ada di tempat tersebut. Di berbagai kota, para teroris itu sudah mulai bersiap dengan persenjataannya. Akan tetapi, alangkah kagetnya mereka ketika mereka melihat puluhan bahkan ratusan orang Muslim berada di hadapannya untuk menghadang aksinya itu. Dan meskipun beberapa orang Muslim harus mendapatkan luka tembak, pada kenyataannya hal tersebut berhasil menggagalkan aksi terorisme mereka. Dan bersamaan dengan itu, Karan pun menghajar Burak habis-habisan seraya meluapkan emosinya yang terpendam selama ini. Sebelum kematiannya, Karan menunjukkan bahwa aksi terorisme itu sudah berhasil digagalkan oleh Muslim India. Lalu, Karan pun melekatkan sebuah granat di mulut Burak, dan sesaat kemudian Karan melempar Burak dari kapal hingga Burak pun seketika meledak. Bersamaan dengan itu, di tempat perayaan Dussehra, untuk menghormati warga Muslim, para Hindu pun memutuskan agar kali ini mereka memanah patung dewa bersama dengan orang Muslim sebagai tanda persatuan di antara mereka. Lalu, mereka pun saling berpelukan. Beberapa bulan kemudian, Sin memperlihatkan ayah Suhan yang memberitahu perkembangan Abir kepada Karan melalui sambungan telepon. Dan Abir pun jelas nampak lebih baik dari sebelumnya, di mana kini ia diasuh oleh ayah Suhan. Sedangkan Karan yang diberitahu hal itu pun terlihat begitu senang mengetahuinya. Dan film Komando 3 pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita dari film Komando 3 tahun 2019. Like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe jika kalian tertarik dengan konten yang channel Budak Bihbul bahas. And see you on the next video. Hatur nuhun.